Jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan dari kisah-kisah terbaru yang ada di Tanah Pasundan. Hidup adalah karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Begitu pula hidup itu merupakan gambaran tertinggi dari sebuah keagungan Tuhan. Akan tetapi hidup itu tak akan bermakna jikalau tidak diiringi dengan kehidupan. Maka betapa adilnya Tuhan menciptakan hidup disertai dengan kehidupannya. Jadi antara hidup dan kehidupan merupakan gambaran tertinggi dari sebuah kesempurnaan Tuhan. Di dalam ajaran Sunda pada zaman dahulu, atau sekarang bernama ajaran Sunda Wiwitan, setiap orang Sunda sangatlah diharuskan untuk mengetahui ciri-ciri hidup. Itu semua agar orang Sunda dapat menjalani hidup dengan penuh kesadaran, serta dapat menghargai makna dari hidup itu sendiri. Dan juga agar mengetahui di kehidupan lainnya setelah hidup di dunia ini. Adapun ciri-ciri hidup di dalam ajaran Sunda Wiwitan terbagi atas 9 bagian. Dari 9 bagian tersebut tidak semua makhluk ciptaan Tuhan memilikinya. Hanyalah manusia yang mempunyai semua ciri-ciri dari hidup itu tersebut. Maka tak heran jikalau manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dari seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Adapun ke-9 bagian dari ciri hidup itu sendiri, bagian yang pertama dari ciri hidup yakni bernyawa. Nyawa merupakan sumber dari seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Begitu pula nyawa tersebut merupakan pembeda antara yang hidup dengan yang mati. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, nyawa itu merupakan bagian dari cipta dasar Tuhan yang pertama, yaitu di saat penciptaan maya pada, atau penciptaan kehalusan. Adapun ciri hidup dari bagian nyawa dinamakan dengan sebutan ngaherang. Kemudian berlanjut ke ciri hidup bagian yang kedua, yaitu rasa. Rasa berada di 2 bagian, yaitu di dalam wujud dan juga di dalam jiwa. Begitu pula rasa itu pun akan senantiasa ada di seluruh makhluk yang Tuhan ciptakan. Dan juga rasa itu tak akan pernah sirna, baik di saat hidup ataupun di saat mati. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, rasa itu merupakan bagian dari cipta dasar Tuhan yang pertama, yaitu di saat penciptaan maya pada, atau penciptaan kehalusan. Adapun ciri hidup di bagian rasa, dinamakan dengan sebutan kaelingan. Berlanjut ke ciri hidup yang ketiga, yaitu suara.
suara menjadi ciri pembeda antara yang hidup dan yang mati. Begitu pula suara akan selalu menjadi penyampai di saat hidup dan juga di saat mati. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, suara itu merupakan bagian dari cipta dasar Tuhan yang pertama, yaitu di saat penciptaan maya pada, atau penciptaan kehalusan. Adapun bagian ciri hidup dari suara, dinamakan dengan sebutan ngahiang. Kemudian masuk ke bagian ciri hidup yang keempat, yaitu aroma. Adapun aroma sendiri merupakan hal mutlak yang dimiliki di setiap makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Aroma juga merupakan pembanding dari sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, aroma merupakan bagian dari cipta dasar Tuhan yang pertama, yaitu di saat penciptaan maya pada, atau penciptaan kehalusan. Adapun ciri hidup dari bagian aroma, dinamakan dengan sebutan ngambung. Kemudian masuk ke ciri hidup yang kelima, yaitu daya. Kekuatan daya di dalam hidup menghasilkan gerak dan tumbuh. Adapun gerak dan tumbuh tersebut merupakan pembeda antara sesuatu yang hidup dan yang mati. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, daya merupakan bagian dari cipta dasar Tuhan yang pertama, yaitu di saat penciptaan maya pada, atau kehalusan. Adapun ciri hidup dari daya tersebut dinamakan dengan sebutan ngalanglang. Setelah itu masuk ke ciri hidup yang keenam, yaitu hawa. Hawa merupakan pancaran dari segala sesuatu makhluk hidup, baik itu makhluk hidup yang terlihat ataupun yang tak terlihat. Begitu pula hawa merupakan sumber dari terciptanya aura, karisma, wibawa, ataupun winara. Jadi hawa atau pancaran merupakan salah satu dari ciri hidup. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, hawa itu merupakan salah satu cipta dasar Tuhan yang pertama, yaitu di saat penciptaan maya pada, atau penciptaan kehalusan. Adapun ciri hidup bagian hawa tersebut dinamakan dengan sebutan ngalingkung. Kemudian berlanjut ke ciri hidup yang ketujuh, yakni cahaya. Cahaya merupakan salah satu ciri dari hidup. Cahaya pun dimiliki oleh seluruh makhluk ciptaan Tuhan, baik itu makhluk yang terlihat ataupun makhluk yang tak terlihat. Begitu pula cahaya tersebut merupakan pembeda antara sesuatu yang hidup dan yang mati. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, cahaya merupakan bagian dari cipta dasar Tuhan yang pertama, yaitu di saat penciptaan maya pada, atau penciptaan kehalusan. Adapun ciri hidup dari bagian cahaya dinamakan dengan sebutan jentrang. Memasuki ke ciri hidup yang kedelapan, yakni mada atau pemikiran. Mada atau pemikiran bukan hanya saja bagian ciri hidup dari sesuatu yang berwujud.
Akan tetapi mada atau pemikiran dipunyai pula oleh makhluk Tuhan yang tidak berwujud. Jadi mada atau pemikiran merupakan bagian dari ciri hidup. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, mada atau pemikiran merupakan bagian dari cipta dasar Tuhan yang pertama, yaitu di saat penciptaan maya pada, atau penciptaan kehalusan. Adapun ciri hidup dari mada dinamakan dengan sebutan kahayang. Kemudian berlanjut ke ciri hidup yang ke-9, yakni warna. Warna merupakan pancaran dari segala sesuatu, gambaran hidup. Warna pun merupakan salah satu pembeda dari yang hidup dan yang mati. Begitu pula warna tersebut merupakan gambaran perubahan dari sesuatu yang hidup. Jadi warna merupakan bagian dari ciri hidup di dalam ajaran Sunda Wiwitan. Warna merupakan bagian dari cipta dasar Tuhan yang pertama, yakni di saat penciptaan maya pada, atau kehalusan. Adapun ciri hidup dari bagian warna dinamakan dengan sebutan ngawarni. Dan yang terakhir atau yang ke-10 dari ciri hidup yakni wujud. Wujud merupakan bagian penting dari hidup, begitu pula wujud tersebut terbagi dari 3 bagian, yaitu wujud yang terlihat, wujud yang samar, atau antara terlihat dan tak terlihat, tapi dapat dirasakan, dan yang ketiga yaitu wujud yang tak terlihat. Jadi wujud merupakan bagian dari ciri hidup. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, wujud merupakan bagian ketiga dari cipta dasar Tuhan, yakni di saat penciptaan marca pada, atau penciptaan kenyataan. Adapun ciri hidup dari wujud tersebut dinamakan dengan sebutan tangtungan. Itulah 9 ciri hidup menurut ajaran Sunda Wiwitan, atau makna dari 9 ke 10 tunggal, yaitu 9 merupakan hal yang halus, dan 1 dari hal yang nyata yaitu wujud. Jadi sesungguhnya manusia itu adalah kehalusan atau gaib. Semoga kita senantiasa bermanfaat di dalam menjalani hidup ini, dan juga semakin menghargai hidup yang telah Tuhan berikan.